kita sekarang komit dulu, kita buat kesepakatan kita 15 menit cukup ya. Setuju? Setuju. Mana? 15 menit setuju ya? Setuju? Ah, 15 menit itu ngapain tadi? Berenang. Iya, main di laut lah gitu ya. Nah, jadi hanya 15 menit. Ini anugerah bonus untuk yang partisan, yang lain sudah mandi mereka. Jadi oke, cepat. Ini baptis ya, tapi bertobat ikut buketnya ya. Maksudnya tahu kan? Kita akan memberi yang terbaik kepada Tuhan. Misalkan itu buat buketnya, itu bertobat itu, ya kan? Itu maksud kita. Tapi dibaptis jangan nanti hancur yang lain. Oke ya, jadi handphone apa semua pastikan tidak ikut kena air di titik yang di sini. Ya. Oke. Mengenai teknisnya. Supaya kita seragam aja, jadi nanti kita waktu masuk ke air, coba kita contoh ke sini dulu, Kobet. Sini aja ini, ya, cepat. Kayak, jadi nanti waktu di air itu teknisnya kan banyak cara untuk membaptis. Nah, ada yang modelnya begini, kan? Di belakang dia begitu. Nah, ini kita di air laut, nanti kena ke hidung, aduh sakit kan luar biasa ya. Jadi bisa nanti apa? Jadi Dibenamkan ke bawah. Ya, jadi teknis kita, ya coba perhatikan teknisnya nanti kan mungkin airnya dipilih lah nanti sebatas mana. Tapi kalau pesertanya lebih tinggi, pendetanya pendek, bahaya. Jadi diseragamkan aja, ya kan? Nah, diseragamkan aja. Akhirnya mungkin segini. Nah, jadi seperti ini akhirnya. Jadi waktu dibaptis itu, saya membaptis engkau. Contoh ini belum ada air. Membaptis engkau, Obed Timotius Jebua. Timotius ya? Obed Marcelo. Oh, Obed Marcelo. Ini contoh. Obed Marcelo Jebua. Nah, dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan Yesus. ikut ke bawah. Jadi itu aja. Tenggelam semua sampai Sampai tenggelam semua. pokoknya sampai tangan pendeta itu lah apa gitu ya. Nah, ikuti aja gitu. Ingat naik ya. Nanti pendetanya dinaikkan dia gitu. Jadi gitu. Nah, air tidak masuk ke hidung dan kalau kita mengerjakan langsung bisa daripada dibuat ke belakang. Nah, bisa saudara melayang juga. Atau air bisa masuk ke hidung, ke telinga gitu ya. Jadi modelnya gitu. Yesus dibaptis kayak gitu juga, tidak dibuat ke belakang gitu. Gini aja. Ya, banyak versi memang. Ada Yesus tidak berani si Yohanesnya untuk membaptiskan. Akhirnya Yesus sendiri yang masuk ke air itu, dia membilang kata-kata kira-kira gitu. Nah, tapi yang lain harus diberkati ya. Yang sudah bilang gini, Yesus aja gitu, saya gitu, kita ikut Yesus ya, gitu. Itu teknisnya. Jadi itu aja. Sekarang akan dipandu oleh Pak Agus mengenai baptisan sebelum kita lakukan. Mungkin dari itu sedikit, dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan bisa ditanya, tapi jangan lagi pertanyaan-pertanyaan yang muter-muter. Pokoknya, kok saya masih ragu ya, kira-kira begitu. Langsung gitu aja, gitu ya. Karena materinya sudah selesai. Nanti kalau pertanyaan panjang. Oke, jadi itu harapan kita. Dan setelah dibaptis, saudara betul-betul menjadi manusia baru. Amin. Ya. Jadi kalau Pak Regar itu bilang di misi Kota, katanya jangan jadi seperti ular. Nah, tiap tahun dibaptis tapi tetap ular. Ngerti maksudnya itu? Ganti sisiknya dia tiap tahun, tapi tidak ada perubahan apa-apa, tetap ular. Nah, jadi percuma Bapak Ibu Saudara sekalian dibaptis pun berulang-ulang, tapi kalau kita tidak mau kerjasama dengan Tuhan, maka manusia lama itu akan terus mati. Tapi kalau kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, diimani makna baptisan itu, mati bersama dengan Kristus, oleh karena dosa kita semua, mati semua dosanya, keluar dari air menjadi manusia baru, bukan lagi hamba dosa, tapi menjadi hamba Kristus. Oke, silakan Pak Agus. Renungan sekaligus saudara bisa bertanya.
Kita berdoa dulu untuk masyarakat. Iya. Bapak Surgawi yang segala dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu segala kebaikan kemuliaan Tuhan anugerah Tuhan yang besar. Sampai pada pagi hari ini Tuhan kami boleh diberi kesempatan untuk menikmati kehidupan, boleh bernafas, kami boleh bersyukur segala Tuhan yang telah berikan. Terlebih Tuhan buat kasih dan pengorbanan bagi kami, sehingga boleh selamatkan yang pun dari segala dosa, dipulihkan, disucikan dari darah Yesus. Saya bagi kami Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan sedikit renungan, bahkan pemaparan Tuhan tentang baptisan, sehingga umat-umat yang akan dibaptis hari ini, anak-anak Tuhan menjadi orang-orang Tuhan pakai di akhir zaman ini, sehingga kemudian Tuhan menyatakan dengan dahsyat dan percaya kami melalui baptisan ini terjadi hal luar biasa, bisa terjadi, semua terjadi, pertolongan Allah, kejawaban Tuhan boleh terjadi dari setiap doa kami Tuhan. Kami bersyukur, kami hanya melakukan firman Tuhan, kami hanya melakukan perintah Tuhan, kami hanya taat kepada Tuhan dan bukan kepada siapapun, bukan kepada organisasi, bukan kepada manusia, tapi kami hanya takut kepada Tuhan saja. Disuruh perintah Tuhan untuk kami lakukan, yaitu kami dibaptis oleh Tuhan. Terima kasih bagi kami seluruhnya, kuduskan seluruh jiwa kami, kami seluruhnya yang hadir pada hari ini, kuduskan darah Yesus Tuhan, sehingga kami boleh layak nantinya Tuhan untuk mengalami baptisan air dan kami boleh mengalami pertemuan dengan Tuhan secara luar biasa secara pribadi, sehingga menjadi kesaksian bagi setiap orang bahwa nama Tuhan bermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, bersyukur kepadamu. Sekali lagi kami minta kuasa Roh Kudus-Mu penuhi kami seluruhnya dan dalam sejahtera menjadi milik kami dari surga. Bagi mulai kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan bersyukur, dalam nama Tuhan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Salam, salam dan selamat pagi buat kita semuanya. 28 ayat 28. Ayat 20. Hah? Ayat 20. Ayat 20. Enggak ada 28-nya. Oke. Dicari ya. Mau dicari dulu Pak. Matius 28 ayat ke-20. Coba. Judulnya amanat agung. Nah. Demikian firman Tuhan. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan kaulah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ayat 18 sampai 20. Dari 18 ya. 30, Pak. 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Padaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Jadi saudara, jelas sebuah perintah daripada Yesus untuk memberitakan Injil, dan setiap orang sudah memberitakan Injil lalu diajar, kemudian baru mereka dibaptis. Amin. Jadi saudara, dalam beberapa hari ini, beberapa waktu ini sudah mengalami pengajaran tentang firman Tuhan dan waktunya untuk dibaptis. Sudah dibaptis Tuhan begini, aku akan menyertai kau sampai kapan? Sampai akhir zaman. Artinya apa? Orang-orang yang sudah dibaptis tidak akan dibiarkan oleh Tuhan. Tuhan jagai, Tuhan selamatkan, Tuhan tolong, Tuhan lindungi. Ya, amin. Nah, kata baptisan sendiri diambil dalam bahasa yang lainnya, kata baptiso, bukan apa kembali dia apa ya? Dari kata bapto atau baptizo atau baptize. Artinya apa? Dibaptis itu diselamkan penuh dengan air. Jadi dibaptis penuh dengan air. Jadi saudara yang sudah dibaptis itu adalah penuh dengan air, bukan apa namanya seperti yang kita alami di gereja yang dulunya, gereja suku itu dipercik dengan air. Pada waktu kita kecil anak-anak bayi, lalu kita dipercik oleh pendeta, kita dibaptis. Tidak ada ayatnya. Yang ada ayatnya di Alkitab itu, bawalah anak-anak kepadaku untuk diapain? Untuk diserahkan, bukan untuk dibaptis. Ya, jadi salah itu semua. Ya, karismatik kita gereja ini, apapun dia, sesuai dengan firman Tuhan, bukan hanya karismatik. Setiap orang melakukan firman Tuhan harus hidup sesuai dengan firman Tuhan, perintah Tuhan. Amin. Jadi waktu kecil itu benar apa enggak? Itu kita enggak tahu. Amin. Kenapa? Karena kita baby, kita belum tahu, kita belum sadar. Jadi bukan 2 kali baptis, tidak ada 2 kali baptis. Jangan sekali, tidak ada 2 kali baptis. Berapa kali baptis? 1 kali. Kapan itu? Ketika dia dibaptis selamat. Berarti yang sebelumnya itu ngapain? Cuci tangan pendeta.
Tanah. Amin. Siapa yang pernah dibaptis di Titesan? Pernah dibaptis di Titesan belum? Oke, ada berapa orang? Nah, bukan tahu. Saudara, itu bukan baptisan yang benar. Kenapa? Tidak ada ayatnya. Kita lakukan apa yang ada ayatnya. Apa yang kita lakukan yang ada ayatnya. Bahwa anak-anak kecil kepala tidak ada ayatnya, untuk dibaptis ada, diserahkan ya. Makanya di gereja kita, yaitu kalau anak-anak kecil itu diserahkan. Sesudah diserahkan dia udah besar, baru dia dibaptis. Berapa umurnya? Gak mesti harus 16, 17. Kakek-kakek itu kamu pernah baptis. Kakek-kakek umur 60, 50 berapa dibaptis. Jadi jangan merasa itu untuk anak-anak muda, untuk yang muda ada. Setiap orang yang menyadari kesalahannya, dia dibaptis. Di mana ayatnya? Ada ayatnya. Amin. Jadi kata baptisan itu dan kata baptizo artinya diselamkan dengan air, lalu dia bagi keluar menjadi apa? Manusia baru. Pengertiannya begini: ketika kita belum bertobat, usaha kita itu begitu banyak. Begitu kita percaya dan dibaptis, ngapain? Semua ditenggelamkan di air. Amin. Jadi dosamu yang masa lalu apapun itu, di mana ditenggelamkan? Di air. Artinya kamu dikubur bersama dengan Kristus. Lalu begitu bangkit pada hari ketiga, kita bangkit keluar dari air. Kamu bukan manusia lama. Kamu menjadi manusia yang baru. Dosa yang lama yang kewaris dari nenek moyangnya, yang kita waris dalam kehidupan kita, yang dosa-dosa seperti apapun itu, di mana? Ditenggelamkan di mana? Di air. Amin. Lalu kita bangkit menjadi manusia apa? Jadi manusia baru, manusia yang mengasihi Tuhan, manusia yang mencintai Tuhan, manusia yang baru. Nah, selanjutnya saudara, saya akan katakan baptisan itu berdasarkan Alkitab. Matius 3 ayat 16 berkata, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan yang melihat Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Saudaraku, begitu dibaptis, Yesus umur dibaptis berapa? Bukan anak-anak, sudah dewasa. Amin. Sudah dewasa dia dibaptis, Yesus saja dibaptis. Apakah Anda lebih hebat daripada Yesus? Yesus saja dibaptis. Karena kalau nggak dibaptis berarti lebih hebat daripada Yesus. Yesus saja Tuhan yang luar biasa, dia mau dibaptis, apalagi saudara. Jadi baptisan adalah sebuah perintah dari Tuhan. Amin. Dibaptis sesuai dengan firman Tuhan. Dia keluar dari air, lalu turunlah merpati. Ada beberapa kejadian yang kami alami. Begitu dia dibaptis, tiba-tiba dia penuh dengan Roh Kudus, tiba-tiba berbahasa roh. Tadinya nggak tahu dia bahasa roh, tiba-tiba berbahasa ruah, apa sih kalau di orang. Kenapa? Turun Roh Kudus. Amin. Mau dipenuhi dengan Roh Kudus supaya apa? Imannya kuat, bangkitnya, lalu Tuhan berikan karunia-karunia yang luar biasa melalui kuasa Roh Kudus itu. Ada karunia bernubuat, karunia mengadakan mujizat, karunia penyembuhan, apalagi macam-macam karunia yang diberikan bagi yang selama ini merindukan karunia-karunia lewat baptisan air, bisa dapatkan karunia dari Tuhan. Amin. Ada ayatnya juga di Alkitab. Lalu berikutnya, ya, Markus 1 ayat yang ke-10, pada saat dia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Berarti kita harus masuk ke air, kita harus penuh dengan air. Amin. Harus penuh dengan air, lalu keluar, lalu turun, lalu kudus memenuhi seluruh kehidupan kita. Lalu berikutnya kisah 8 ayat 38. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air itu, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu. Artinya apa? Orang yang sudah besar, dengarkan firman Tuhan, orang dewasa, sida-sida orang Ethiopia, dia melihat ada air, situ ada air. Jadi saudara, baptisan bukan hanya di sungai, di air, di mana saja, di mana ada apa? Air. Boleh di kolam, boleh. Yang penting ada air. Cuma di sini tidak dikatakan ada air panas, ada air dingin. Yang penting ada air. Sudah bosan dengan air, mau air panas? Kita siapkan dulu. Masuk ke air panas semua.
Haleluya. Amin. Mau Paul mau baptisan panas. Haleluya. Si Paul nanti yang panas. Jangan semua dingin air laut, Paul nanti yang panas. Nah, saudara, apa artinya? Apa artinya daripada baptisan ini? Yaitu apa? Tanda pertobatan. Bila kita ramu, baptisan adalah tanda pertobatan. Amin. Jadi baptisan artinya apa? Tanda pertobatan. Diapain? Dibaptis. Harus bertobat, harus dibaptis. Kalau orang harus dibaptis itu sudah kuat. Jadi nggak gampang dia apa, kecuali memang dia buta. Tapi orang-orang sudah dibaptis kebanyakan itu tidak akan buta lagi. Orang sekali lagi, orang-orang sudah dibaptis tidak akan bila kiri kanan, orang sudah dibaptis tidak buta lagi. Amin. Ulang sekali, bila kiri kanan biar pas, orang yang sudah dibaptis tidak buta lagi. Haleluya, kata butanya dia. Bisa dibaptis? Apa artinya? Tanda pertobatan. Semua dosa-dosa yang dulu kita pernah berbohong, menipu, mencuri, apalagi semuanya ditenggelamkan di air itu. Jadi air itu banyak dosanya. Semua dosa saudara ada di air semua. Ditenggelamkan semua. Keluar jadi apa? Manusia yang baru lahir kembali. Jadi makanya itu sebenarnya lahir baru. Manusia yang lahir baru luar biasa. Dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Ya, saya dulu dibaptis di Batam. Saya dibaptis di Batam. Pendeta baptis saya itu pendeta Agus Sultan, pendeta terkenal di Indonesia. Saya kemarin bertemu sama bapaknya, wah rupanya pendeta berbaptis saya namanya Agus Sultan. Itu pendeta luar biasa terkenal di Indonesia. Dia khotbah dengan paniku dengan orang, wah dahsyat. Saya juga bangga dibaptis dengan orang luar biasa. Saya dibaptis di Batam saudara, di GKPB, Gereja Kristen Perjanjian Baru. Jadi saya dibaptis waktu itu. Nah, kalau waktu dibaptis dia tanya saya, apa namamu? Saya bilang, Pak Tua saya, biarlah apa namanya? Saya pergi melayani Tuhan, saya menceritakan Injil, saya pergi melayani Tuhan dan biar saya dipakai Tuhan yang berhasil. Keluarlah Yohanes itu, Yohanes 15 itu. Bukan aku yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Itu ngapain? Itu memberitakan kemasukan Tuhan. Dan situlah saya pergi pelayanan keliling Kalimantan kemana-mana di Pulau Jawa Tengah. Kenapa? Itu perintah Tuhan kepada saya. Amin. Jadi saudara nanti sebelum saya baptis nanti, saya nggak mau hanya baca dia. Tanya apa doa? Kalau saya baptis banyak begini, dalam nama Yesus terjadilah imannya sesuai dengan imannya. Amin. Mau doa apa? Boleh saja. Asal jangan doa minta jodoh, jangan. Belum waktunya. Ya pokoknya doa saya dipakai Tuhan Pak. Saya mau ini Tuhan. Oh luar biasa, kita doakan lalu kita baptis. Dan kuasa Tuhan menyatakan kita. Beberapa orang yang baptis itu ada penyakitnya apa-apa sembuh semua. Ada penyakit kulit, penyakit ginjal, begitu keluar dari baptisan sebulan kunci saja. Ada orang belum selama ini nggak tahu Roh Kudus. Keluar dari air langsung penuh dengan Roh Kudus. Menyala-nyala rohnya, lalu melayani Tuhan dia bawa orang-orang lagi dibaptis. Ya, amin. Jadi saudara, jangan takut, maju terus. Tuhan menyertai kita. Kira-kira itu saja tentang baptisan. Ada yang bertanya silakan. Sehubungan dengan ini kalau ada yang bertanya silakan. Kalau ada yang bertanya, kalau jelas boleh saya jelaskan. Bisa kedua orang. Tanya silakan. Ini mungkin lebih ke pandangan saya. Selama ini kan saya merasakan bertanya-tanya dalam hati baptisan air ini seperti yang Bapak bilang tadi, apakah tidak menyalahi sampai 2 kali setelah kita beberapa sesi MSK sampai saat ini juga. Nah, saya mulai memahami memang benar tidak ada tertulis bahwasanya ketika kita bayi itu dibaptis, cuma diserahkan. Baru saja saya terbuka pikiran memang benar. Mungkin kenapa saya banyak mengeluh, mungkin dari 2015 saya kepengen untuk dibaptis. Lebih ke ketakutan Pak. Lebih ke ketakutannya gini, saya mempunyai paradigma ketika nanti saya dibaptis, saya harus melayani Tuhan, saya harus menjadi panutan di orang sekitar. Nah, ketakutan saya itu malah, aduh, ini gimana ini gitu kan? Keinginan duniawi masih menggebu-gebu gitu. Saat jujur aja sampai kemarin juga keinginan duniawi masih menggebu-gebu, macam keinginan duniawi kan, mulai dari egois, marah segala macam. Jadi
Mungkin itu sebenarnya kerjaannya si iblis agar saya mengundurkan diri. Kemarin aja sebenarnya masih pengen sudah lain waktu saja lah. Mungkin saya pribadi kan dibaptis di usia menjalani hampir 30, mungkin sekitar 6 hari lagi mau 30. Sama dengan Yesus Pak. Makanya saya bilang itu mungkin waktunya aja belum tepat gitu kan. Beberapa pertanyaan saya tadi sudah terjawab, mungkin tadi air, tentang air, apakah harus mengalir, apakah harus asin atau tawar gitu, ternyata sudah dijawab dengan ayat ini. Terima kasih Pak, betul-betul terjawab sebenarnya Pak. Mungkin nanti langkah saya ke depan Pak sebenarnya setelah kegiatan ini mungkin saya nggak akan buru-buru mengatakan oke, nanti saya bergabung di sini, saya tidak akan begitu. Saya yakin teman-teman Jemaat di Dewan mulai kita perkenalan, saya merasa sangat seperti keluarga. Keluarga saya bilang mulai dari kegiatan kita tahun lalu itu saya nggak pernah dilepas. Pak Silakan juga terima kasih lah. Ya mungkin Pak Silakan punya misi ketika Presejati tiap hari saya berpikir, wah ini Pak Silakan apa nggak capek ini gitu. Semoga saya bisa. Mungkin Pak, setelah saya dibaptis, saya kira apa sih hal-hal yang mendasar aja Pak yang saya bisa lakukan, contohnya ya, mungkin yang biasa orang-orang Pak lakukan. Saya kebetulan sudah berkeluarga. Jujur aja Pak, dulu sejak pertama nikah, kehidupan saya itu saya berpikir ini mau saya bawa kemana nih istri saya bingung atau ya sudah begitu aja begitu. Mungkin ada saran untuk saya dulu. Itu aja. Terima kasih. Oke, jadi begini, sudah kita dua kita berbeda dengan yang lama. Apa yang berbeda? Yang bedanya begini, dosa kita di masa lalu itu semua ditenggelamkan di mana? Ya, kita menjadi baru. Nah, sesuai kita menjadi baru, apakah kita sebagai manusia karena kita nggak lepas daripada kesalahan? Jelas masih ada kesalahan di kiri kanan kita, di kehidupan kita dan perkataan kita. Bagaimana caranya? Setiap hari minta pengampunan daripada Tuhan. Amin. Jangan pernah tidur tanpa minta pengampunan daripada Tuhan. Kenapa? Besok bertumpu lagi, makin banyak lagi. Akhirnya apa? Tidak bisa masih lagi senyum. Bukan lagi dengan air biasa, air panas barangkali. Jadi saudaraku, artinya apa? Baptis selesai, artinya begini. Karakter kita bukan lagi karakter yang lama. Tuhan berikan kita Roh Kudus tadi. Diberikan Roh Kudus supaya kita kuat bisa mengalahkan segala hal-hal yang sifatnya kita godaan lah, kedagingan lah, kesombongan lah, hawa nafsu lah, apalagi kejahatan lah, kata semua di apa namanya mulai Tuhan berikan kita kekuatan daripada Roh Kudus bisa menghindar dari itu. Jadi bagaimana cara kita menghadapi hal godaan? Sederhana sekali. Bagaimana caranya menghadapinya? Sederhana sekali. Menjauh dari. Yesus berkata, jauhilah segala kejahatan. Persoalan kita betul enggak? Kenapa saya jatuh? Kamu mendekat, ya jatuhlah. Menjauhi. Contoh, ketemu orang yang merokok. Kamu nggak merokok, tapi dengarkan orang-orang merokok lama-lama ngapain? Harum juga udang garamnya, apalagi udang garam merah. Ya, harum juga lama-lama apa? Udah samanya itu, akhirnya jadi. Makanya dia bilang menjauh, jauhilah. Jangan mendekat, menjauhi. Begitu udah mulai ada potensi dosa menjauh. Kemudian ada udah mulai menjauh. Amin. Jadi langkah-langkah seperti itu Pak. Hal-hal yang sedang menjauh dari segala dosa. Kita mau marah, udah kita lepas kontrol misalnya. Ya udah kita kita salah kembali. Terus mengerti kamu salah. Udah marah. Kadang juga sama anak saya udah marah saya. Ini saya sudah marah sama anak saya. Kenapa anak saya bikin kesalahan? Makanya hari ini saya bersyukur berkat bagus. Mereka luar biasa. Kebangkit itu luar biasa. Jadi tidak ada lagi perkelahian antara mereka. Masalah ego mereka diselesaikan hari ini, tenggelamkan semua egonya aku orang sendiri, aku masih hari ini tenggelamkan semua. Mulai besok mereka saling menyayangi, saling mengasihi. Si abangnya dia peluk adiknya dia cipan. Rumah kami damai. Saya lagi pertengkaran. Selama ini suara kami sampai ke pinang surga. Enggak lagi sampai ke pinang surga.
Sudah cukup sampai di sungai Minyak jadi air ini. Amin. Haleluya. Amin. Jadi hal-hal seperti itulah. Ada sikap kita yang salah terus kita untuk kembali. Ingat, kita sudah dibaptis, dimateraikan, dicat menjadi apa? Milik Kristus. Kalau kita sudah menjadi milik Kristus, jangan pernah jual Kristus dalam kehidupan. Oleh karena perempuan kah, laki-laki kah, oleh karena agama, jabatan kah, karena apa? Jangan pernah jual. Amin. Kita akan bisa kembali lagi. Kalau udah dijual sudah. Jadi sekali lagi, jangan tetap Tuhan Yesus. Kira-kira itu para ulama. Kurang jelas lagi para ulama. Sangat jelas ya. Jadi kehidupan saya mulai berubah, sikapnya mulai berapa. Yang lama ingat, yang lama boleh terlalu semua. Jangan kembali. Amin. Jangan kembali. Kita menjadi manusia yang baru. Jadi baptis semua dosa-dosa kita, dosa-dosa Stefan, taruh di sungai, di air itu, dosa-dosa semuanya yang ada hari ini dibuang di sana semua. Amin. Makanya dikasih kita waktu berenang kita hanya sampai 15 menit. Kenapa? Bisa ikut lagi kembali sama kita nanti. Makanya nggak boleh lama-lama, hanya 2 menit. Amin. Kita selesai. 15 menit doang. Pokoknya mesti membersihkan semuanya. Ya, membersihkan. Nanti lama-lama setengah jam ikut lagi balik. Kita naik lagi balik ya. Jadi tinggal saya boleh itu. Katakan amin. Amin. Kira-kira itu saja. Oke lah. Oke, Tuhan memberkati dan kiranya sudah tetap bersemangat. Nah, kita akan ke ini. Dari sini kita berdoa langsung apa ya? Anggap saja kita sudah di pinggir air ini untuk menyingkat waktu. Kita berdoa langsung ke sana. Nah, mungkin ada pertanyaan begini. Seringkali ini juga menggoncang daripada hati semua kita. Nah, seperti yang tadi itu, apakah orang yang baptis itu akan tidak berdosa lagi? 100% saya katakan pasti akan jatuh ke dalam dosa. Cuma ada perbedaannya. Nah, kalau yang kemarin kita melakukan dosa karena kita adalah pelayan dosa, tidak dosa. Tidak ada yang lain harus kita lakukan dosa. Tidak kita lakukan, ditekan kita karena kita tidak dosa. Nah, tapi kalau nanti itu kita melakukan dosa bukan karena kita tidak dosa, tapi karena kesadaran kita ingin berdosa. Kan gitu. Kalau kita tidak mau kan tidak jadi. Bukan karena kita dibawa untuk lagi. Nah, bisa juga terjadi karena kehidupan dan sebagainya. Nah, jadi apa yang dilakukan tadi sudah dikasih tipsnya untuk kita cepat selesaikan dengan Tuhan. Jangan diintimidasi dengan dosa itu. Nah, kan seringkali begitu. Nah, kenapa orang tidak mau dibaptis tadi? Alasannya gini. Nah, nanti kalau aku dibaptis pasti aku berdosa lagi. Aduh, kayak percuma baptis aku itu kan gitu. Nah, jadi ini ya enggak tenang. Nah, itu yang pertanyaan selama membuat banyak orang tidak mau menyerahkan dirinya untuk mengikut Tuhan. Nah, jadi caranya itu adalah ingatlah dulu budak dosa, sekarang tidak lagi budak dosa. Jadi pada waktu kita jatuh ke dalam dosa, nah minta ampun kepada Tuhan dan jangan ulangi lagi. Jangan diintimidasi pikiran kita. Kau tidak selamat, kamu tidak ini. Nah, itu dulu, itu waktu kita budak dosa. Sekarang kita bukan budak dosa. Amin. Nah, kita sekarang kita menjadi pelayan Kristus. Apakah keselamatan itu bisa hilang? Nah, itu yang seringkali juga menjadi pertanyaan. Saya mau katakan kepada kita, kalau saudara tidak membuangnya, tidak akan hilang. Ya, tidak akan hilang kalau saudara tidak membuangnya. Nah, contoh begini, ini topi saya misalkan kan saya kasih sama Pak Roni. Nah, udah milik Pak Roni. Tapi kalau Pak Roni tidak suka lagi dengan apa ini, dengan topi, ya udah dibuang aja. Bisa kehilangan, bisa kehilangan. Karena kenapa? Karena dia tidak butuh lagi, tidak mau lagi. Nah, artinya jangan jual imanmu oleh karena sesuatu hal. Tetaplah di dalam. Amin. Bersyukurlah hari ini saudara dibaptis di air. Dibaptis di laut. Ya, dibaptis di laut. Karena apa? Ada firman Tuhan berkata, sejauh timur dari barat, demikianlah Tuhan membuang dosa kita. Nah, sampai ke dalam apa? Tubir laut. Kita berharap ikan tidak langsung makan dosa saudara. Nanti ikan dapat dimakan lagi dosa lagi. Makanya dikuduskan ikan dengan darah itu. Ya, makanya sebelum makan berdoa dulu ya, supaya kudus semuanya. Ini. Oke, Tuhan memberkati. Kita masuk ke dalam baptisan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih kepada Engkau, ya Tuhan. Hari ini kami telah mendengarkan pemaparan firman-Mu untuk mengingatkan, menguatkan kami kembali
Dan kami bersyukur dan terhibur oleh kuasa firman-Mu yang telah disampaikan. Dan kami mohon pimpinan Tuhan untuk kami boleh melakukan baptisan ini, baik kepada hamba-hamba-Mu yang melakukan sakramen ini. Engkau ulati, Engkau kuduskan sesuai dengan kehendak rencana-Mu. Jadilah dia Tuhan, karena Engkau yang perintahkan hamba-hamba-Mu untuk pergi memberitakan Injil dan membaptis setiap orang yang percaya kepada Engkau. Siapa yang percaya dan dibaptis, mereka akan diselamatkan. Kami mohon kepada Tuhan, kuduskan sarana yang kami pakai, khususnya Tuhan pekarangan tempat hotel ini, dan juga air atau laut yang kami akan pakai atau pantai. Tuhan, kekudusan-Mu nyata di sana, perlindungan Tuhan dinyatakan. Biarlah Engkau berkati Tuhan laut ini menjadi alat Tuhan menyatakan penggenapan daripada firman-Mu bagi setiap orang yang percaya. Dan kami yakin akan banyak orang yang dibaptis lagi di pantai ini, Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke, langsung dari sana. Iya Bu. Oh ya, silakan. Kalau ada yang mau ganti baju, itu semua. Ya, kita akan cepat. Apa ada? Ya, seluruhnya yang tidak ikut baptisan supaya mandi dan siap-siap beres-beres. Selama sudah sampai tinggal dari hotel yang sudah sampai. Ya begitu aja kita kan. Apa ya? bilang gini, kenapa lebih mental kali mamanya daripada anaknya?
pagi, Poncang. Selamat pagi, Poncang. Sudah. Ayo, kami siap dibaptis gitu. Kami siap dibaptis. Percaya katakan amin. Seru ini.
Halo. Di sini bagus. Berhenti kan? Woi, sama plastik. Dalam nama Yesus.
Biar Tuhan aja yang dia berkuasa. Ya sulit di dalamnya. Dalam nama Allah. Kalau sore kan ini naik Masa lagi tadi minum panas itu udah mati kan? Belum masak. Kita kasih ini. Ya, ada mau
tadi. Masih kurang loh. Manusia lama kita telah ditemukan. Sekarang bangkit manusia baru. Ya, manusia dan berjalan di dalam kehendak Allah. Terus. Hati-hati baca. Berantem kan? Enggak dia. Tidak. Mulai hari ini, esok sampai selama-lamanya, sampai Habis. Ya. Ikaw video. Pintar adiknya.
berlalu. Berlalu. Kenapa? Masa depan yang penuh harapan. Ras, nggak banyak rumputnya. Ini kan biar-biar. Tingin naman, tingin. Tingin na. Bigyan naman din lo. Tingin. Nari baju mo lang nanti. Dah, kom. Ada mana? Buka aja bajunya. Keluar aja. Ada Pak. Situ-situ ya. Itu kakak bilang. Belum, kakak ya. Ada tuh kakak ya. Iya, tapi penontonnya 2 orang. Penontonnya 2 orang.